Kalau things-nya ini adalah benda-benda gitu ya. Kalau dalam dunia komputer atau dunia teknik, things ini adalah mesin gitu ya. Maka IoT ini sebelum-sebelumnya, sebelum ada istilah IoT, itu namanya dulu adalah mesin to mesin gitu ya, M to M gitu ya. Gitu. Maka setelah itu tahun 99 gitu ya, itu ada namanya ada pengistilahan gitu. Istilah IoT itu muncul gitu ya di tahun 99 gitu ya oleh Kevin Ashton dalam sebuah paper gitu ya yang diterbitkan di MIT gitu ya. Paper ini menjadikan sebuah istilah baru, konsep baru, bukan konsep baru, sebuah istilah baru dari apa namanya istilah yang lama yaitu komunikasi mesin to mesin M to M gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan IoT gitu ya sebelumnya gitu. Kalau mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin bukan background dari TIK atau mungkin dari pertanian atau mungkin kalau nggak salah juga ada guru madrasah yang mendaftar jadi peserta seminar ini gitu ya, seperti itu. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Sebentar. Ya. Sebelumnya saya mau izin dulu. Untuk moderator, apakah ini direkam? Host? Gimana? Apakah ini direkam? Mungkin bisa direkam aja. Ya, sudah direkam. Sudah. Oke, kalau udah direkam berarti ya. Oke, nah, saya takutnya nanti ada peserta yang baru datang, jadi ketinggalan introduction-nya gitu ya, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya yaitu setelah introduction atau pendahuluan apa itu IoT, kita langsung ya metode pembelajarannya gitu ya. Jadi background-nya gini, latar belakangnya adalah IoT ini sebuah apa namanya konsep penerapan sebagian multidisiplin ilmu pengetahuan gitu. Jadi di IoT ini ada penerapan ilmu pengetahuan elektronika gitu ya. Jadi resistor, terus LED, LED gitu ya, sensor-sensor untuk mikrokontrol, mikroprosesor seperti itu elektronika. Dan mata pelajaran ilmu pengetahuan pemrograman mesin, pemrograman komputer, dan jaringan komputer gitu ya, seperti itu. Jadi berhubung dan yang kedua yaitu kebutuhan zaman akan teknologi mikro dan teknologi nano yang menjadikan ilmu pengetahuan ini semakin berkembang. Dari dua background ini tentunya apa namanya? Bagi teman-teman sekolah menengah ketika mulai mempelajari IoT, dia harus belajar semuanya ini gitu ya, elektronika, pemrograman mesin, pemrograman dasar dan jaringan komputer gitu ya. Gitu. Misalkan saya ngajar di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan gitu ya. TKJ gitu ya. Di TKJ tidak ada mata pelajaran dasar elektronika gitu. Jadi kadang jurusan elektronika ada di sini atau jurusan teknik jaringan akses ada elektronika gitu. Cuma dalam jaringan teknik jaringan akses tidak ada pemrograman komputer dan pemrograman mesin gitu. Jadi memang multidisiplin gitu ya pelajaran IoT ini penerapannya gitu ya. Seperti itu. Yang kedua kebutuhan zamannya gitu ya. Kebutuhan zamannya apa namanya? Teknologi mikro dan teknologi nano itu kedepannya akan semakin berkembang gitu. Maka konsep IoT ini semacam konsep dasar untuk kedepannya gitu ya, seperti itu. Kalau yang paling terakhir ini istilah geek untuk pengembang IoT adalah maker gitu ya. Jadi nama kerennya lah ya. Kalau namanya keren bagi orang yang memprogram pemrograman adalah programmer gitu ya, misalkan gitu ya. Kalau bagi orang yang jago jaringan apa namanya network security atau seperti apa gitu. Intinya kalau IoT namanya maker seperti itu. Selanjutnya next. Oke. Nah, untuk bagaimana kita membuat metode pembelajaran yang untuk mengatasi masalah background tadi ya, background di mana IoT itu multidisiplin pengetahuan dan kebutuhan zaman yang memang semakin berkembang gitu ya teknologinya. Maka di sini kalau kita lihat di model pembelajaran kurikulum 2013, pembelajaran konvensional itu ya paling kita punya 4 metode ya. Pertama, metode discovery learning gitu ya. Problem based learning, project based learning, yang satu lagi model inquiry learning gitu ya. Jadi
siswa gitu ya, atau mungkin siswa di kelas, yang pertama adalah mereka discovery learning gitu. Mereka mencoba gitu belajar dari beberapa sumber dan menemukan gitu ya, menemukan apa katakanlah insight-insight yang ada ketika mereka belajar. Misalkan pertama mereka belajar tentang Arduino atau microcontroller gitu ya. Di sana mereka menemukan insight itu bahwa sebuah mesin itu bisa bekerja karena ada program yang di dalam mesin itu gitu ya, seperti itu. Terus yang kedua, mereka nanti mulai belajar bahwa mesin itu ternyata mereka bisa melakukan kegiatan otomasi atau otomatis gitu ya. Misalkan ketika si Arduino itu nanti dipasangin sensor cahaya, kena sensor cahaya, maka nanti lampu mati atau lampu menyala seperti itu. Dan mungkin juga sama gitu ketika pelajaran IoT di Discovery Learning berikutnya adalah mereka mulai menemukan gitu, oh ternyata antar dua mesin ini bisa saling berkomunikasi, saling transfer data tanpa manusia itu harus mengkonekkan mereka gitu, mengkomunikasikan dua mesin ini gitu ya, seperti itu. Kalau dulu kita misalkan gitu ya, misalkan zaman dulu kita mau apa namanya, mau menyalakan lampu gitu ya di rumah gitu ya, kadang kita harus mencet saklar gitu ya, seperti itu. Maka ketika ada mesin, nggak perlu harus mencet saklar gitu, tetapi kita ada sensor cahaya, maka nanti ketika malam menyala, ketika pagi sudah mati sendiri, seperti itu. Atau lebih canggih lagi, kita misalkan kita pengen tahu gitu kondisi rumah kita bagaimana gitu ya, lewat HP kita, lewat mesin HP kita gitu, dari kita di jarak jauh gitu, maka kita bisa memerintahkan HP untuk mematikan lampu di rumah atau melihat CCTV yang ada di rumah, misalkan seperti itu. Metode kedua yaitu problem based learning. Jadi pembelajaran berdasarkan masalah gitu. Jadi siswa gitu di dalam kelompok-kelompok tadi atau siswa itu dalam pelajaran IoT atau pelajaran kurikulum 2013 ini mereka sudah mulai menganalisa kebutuhan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka gitu. Misalkan di sekitar mereka tempat sampah itu sering penuh, misalkan seperti itu ya, sering penuh, dan petugas kebersihan jarang sekali tahu bahwa tempat sampah mana yang sering menumpuk dan penuh dan melomber kemana. Maka siswa bisa menganalisa, oh berarti permasalahannya apa? Oh, tempat sampah itu kurang bisa memberikan informasi kepada petugas kebersihan, tempat sampah mana yang penuh seperti itu. Jadi perlu ada monitoring tempat sampah itu, di mana tempat sampah itu yang penuh yang mana gitu. Jadi tempat sampah akan mengirimkan sinyal ke sistem bahwa mereka tempat sampah itu penuh. Jadi nanti petugas kebersihan bisa membersihkan tempat sampah mana dulu yang lebih penuh dulu gitu ya, sebelum ke tempat sampah yang lainnya. Misalkan seperti itu problemnya gitu ya. Jadi siswa mulai belajar mencari masalah yang ada di sekitar mereka. Kalau di SMK Telkom misalkan bikin tempat sampah yang bisa membuka sendiri ketika orang di depannya, dan yang kedua mengirimkan sinyal ketika tempat sampah itu penuh. Misalkan itu satu gitu, problem tentang tempat sampah gitu ya di sekitarnya mereka, di sekitar kelasnya gitu. Yang kedua, kalau misalkan ada dispenser sama ketika dispenser itu untuk minum gitu ya. Jadi dispenser itu akan otomatis mengalirkan airnya ke gelas ketika ada gelas di depan dispenser tadi, misalkan seperti itu. Dan yang kedua, kalau dispensernya sudah mulai habis airnya, maka dispenser itu akan mengirimkan informasi bahwa air yang di dispenser itu habis, misalkan seperti itu. Atau masalah-masalah yang lain, misalkan kalau project problemnya adalah misalkan taman yang perlu perawatan dengan manusia misalkan, jadi perlu otomasi perawatan taman yang lebih otomatis, misalkan seperti itu. Yang ketiga yaitu project based learning, pembelajaran berdasarkan project. Nah ini ketika siswa sudah tahu permasalahan yang ada di sekitar mereka, maka mereka sudah mulai menerapkan project-project itu untuk segera menyelesaikan masalah tadi gitu ya. Maka tentunya di sini ada project based learning tadi ya, pembelajaran berdasarkan project. Di mana project itu harus ya selesai sampai tahap portofolio minimal, bukan sampai tahap prototype gitu ya. Ketika produk itu terlaunch sebagai prototype, maka disitulah sudah berakhir dalam istilahnya project based learning tadi. Dan yang terakhir yaitu model inquiry learning. Pembelajaran ini, inquiry ini berdasarkan di mana dalam setiap tahap tadi, model discovery learning, project based learning, dan problem based learning tadi dibutuhkan keseriusan dari peserta inquiry gitu ya, dan penyempurnaan, intinya berulang ya, seperti itu. Ini metode pembelajaran di dalam kurikulum 2013, yaitu pembelajaran konvensional gitu ya.
eh, ada metode baru lagi gitu ya, namanya kalau saya sih sedang mempelajari juga dan ingin menerapkannya, yaitu metode pembelajaran yang istilahnya sekolahnya zaman now gitu ya. Di sini lebih ke arah apa namanya? Yang pertama yaitu design thinking, lean startup, agile sama design sprint gitu ya. Dalam setiap metode tadi, entah itu design thinking, lean startup, agile, design sprint ini kelompok-kelompok tadi mulai gitu ya, mulai untuk meramu gitu ya, menyelesaikan masalah menjadi solusi, dan nanti bukan hanya mencapai ke solusi tapi juga mempertemukan dengan pasar gitu ya, gitu. Kalau kita ngomong misalkan kasusnya adalah desain sprint gitu ya, maka bermula dari empati dulu. Kita harus menggali gitu ya kepada katakanlah siswa-siswa lain, misalnya kasusnya ya di tempat sampah gitu ya, siswa atau mungkin petugas kebersihan. Nah, harus ada pertanyaan kepada petugas kebersihan dan siswa. Kenapa sampahnya sering penuh dan apa namanya, atau mungkin kendala-kendala lain ketika dalam hal kebersihan pengangkutan sampah yang ada di tempat sampah tadi. Yang kedua, setelah empati, maka pendefinisian masalah. Setelah itu mulai membuat ideasi. Setelah itu purna rupa atau prototype. Yang terakhir yaitu setelah prototype maka diuji gitu ya, diuji dari produk tadi diuji apakah sudah menyelesaikan masalah atau belum. Kalau belum nanti diempati lagi, berputar lagi seperti itu kalau modelnya design thinking. Kalau modelnya yaitu ini adalah lean startup. Di sini perbedaannya adalah kalau lean startup mulai dari eksperimen gitu. Jadi produknya memang mungkin katakanlah sudah jadi gitu ya. Tinggal di eksperimen, diuji, dipelajari lagi, berputar seperti itu. Jadi ini lebih ke arah apa namanya istilahnya eksperimen seperti itu. Ya, itu tadi yang model pembelajaran yang memang pendekatan ke project based learning-nya yang lebih dalamnya adalah kita pakai design thinking, lean startup, agile, sama design sprint. Kalau design sprint ini hanya sebatas katakanlah apa namanya mempersingkat waktu gitu. Jadi kalau design thinking itu katakanlah mungkin butuh waktu misal 3 bulan atau setahun gitu, design sprint ini cuma butuh sekitar 5 hari kerja, dan mereka harus bisa menyelesaikan masalah ya, dalam artian merumuskan masalah tadi gitu ya, mulai dari map, putusan, sketsa, purna rupa sampai diuji. Dan yang terakhir yaitu agile. Agile ini hampir sama seperti yang lain, cuma perbedaannya di sini desain sprint-nya termasuk dalam salah satu prosesnya, yaitu di sprint tadi ya, seperti itu. Itu yang namanya agile gitu ya. Nah, mungkin itu metodenya, metode pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu adalah ketika kita sudah punya masalah background dan kita ada namanya metodenya, metode pembelajarannya, maka pertanyaannya bagaimana kita mengimplementasi dan menguji gitu ya, menguji dari metode tadi gitu ya. Nah, kalau saya istilahnya adalah jungle adventure gitu ya, di mana ya kita uji gitu kepada siswa tadi untuk langsung terjun ke dalam tanda kutip memang apa namanya, kita ibaratkan pembelajaran selama di SMK itu siswa atau peserta didik itu masuk ke dalam jungle atau hutan, di mana di sana banyak sekali resource, banyak sekali ketidakpastian gitu, tetapi kita sebagai guru, sebagai pendamping harus bisa memberikan guide kepada mereka gitu ya, seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya tujuannya adalah dari jungle adventure ini adalah mereka menjadi hero atau pahlawan tadi ya, seperti itu. Ketika mereka sudah keluar dari hutan tadi, hutan SMK kita gitu ya, seperti itu. Jadi yang pertama ada pembelajaran itu memberikan kebebasan kita untuk memilih metode pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran gitu ya. Pembelajaran IoT itu bersifat dinamis gitu ya, karena apa yang namanya, ide-idenya adalah ide masalah-masalah yang ada tumbuh di sekitar kita gitu ya, seperti itu. Dan sistem pembelajaran yang multi parameter
keberhasilan pembelajarannya, seperti itu. Itu adalah pengujian dan implementasi dan pengujiannya. Kita bisa menguji bagaimana implementasi pembelajaran tadi, apakah sudah sukses atau tidak. Kita bisa mengevaluasi setiap tahunnya, setiap semester atau setiap tahun. Misalkan tahun ini pembelajaran IoT saya sudah pengembangannya, produknya sudah sampai segini, misalkan sudah membuat alat otomasi, tinggal koneksi jaringan GPS, misalkan seperti itu. Mungkin yang kedua, misalkan skill-skill anaknya ternyata mereka sudah sampai pemrograman website untuk dikonekkan ke dalam website gitu. Mungkin tahun depan kita tingkatkan, misalkan gitu, koneksi jaringan IoT-nya menggunakan jaringan GSM, dan pemrograman IoT-nya menggunakan aplikasi untuk Android, misalkan mobile apps gitu ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu, nah, kesimpulan ya, ini kesimpulannya adalah pembelajaran IoT gitu ya, itu adalah mengubah kendala halangan yang dimana tadi kendala atau halangan tadi di background tadi adalah kita pembelajaran IoT multi ilmu disiplin gitu ya, menjadi sebuah tantangan. Tantangan pertama adalah Internet of Things di dunia industri itu topik yang sedang naik daun di dunia industri. Siapa yang belajar lebih dahulu maka dia akan memimpin gitu ya. Mungkin nanti Pak Agus Sukoto bisa cerita gitu ya dengan proyek IoT yang ada di ITB bahwa beberapa SMK sudah mulai memimpin di mana mereka sudah bisa mempraktekkan RFID dan mereka di lingkungan sekitar mereka menjadi project pilot gitu ya untuk RFID gitu ya, untuk mungkin ke SMP, pendidikan ke SMP, ke SD dan lain-lainnya gitu ya. Yang kedua yaitu materi pembelajaran IoT itu menumbuhkan siswa untuk berpikir kreatif. Jadi siswa berpikir kreatif, istilahnya mencari masalah di sekitarnya untuk diselesaikan. Yang kedua bertahap, di mana mereka mulai belajar itu secara bertahap, mulai mungkin dari pemrograman dasar dulu, gitu ya, habis itu nanti pemrograman mesin, dan selanjutnya mungkin jaringan seperti itu, dan berkembang. Yang terakhir yaitu mendorong siswa untuk bekerja sama, gitu, karena mereka multidisiplin ini mereka butuh kerjasama gitu. Mungkin ada yang satu fokus di coding, ada yang satu fokus di hardware, ada yang satunya mungkin fokus di desain atau seperti apa ya. Katakanlah kita bisa membuat siswa ini bekerja seperti sebagaimana startup yang ada di dunia luar sekolah gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran IoT ini bisa menjadi role model pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas multimaterial mata pelajaran dan kerjasama tim. Jadi pembelajaran IoT ini bisa menjadi contoh buat mata pelajaran lain bagaimana menerapkan tadi ya metode pembelajaran yang konvensional, misalkan pembelajaran discovery learning, problem based learning, project based learning, dan inquiry learning tadi gitu ya. IoT bisa menjadi role model, jadi sebagai contoh bagi pelajaran-pelajaran yang lain untuk bagaimana mengembangkan pembelajaran seperti itu. Dan itu juga sama dengan metode yang lain, yang terakhir tadi ya desain sprint dan setelahnya tadi ya seperti itu. Itu bisa menjadi contoh atau role model. Mungkin slide saya terakhir yaitu tentang ya wisdom atau kebijaksanaan gitu, mungkin penutup gitu ya. Ya saya ambil dari agama saya, agama Islam, yaitu ilmu pengetahuan adalah kehidupan pikiran gitu ya. Jadi kehidupan pikiran itu perkataan Abu Bakar gitu, sahabat Nabi gitu ya. Yang kedua, jangan paksakan anak untuk menjadi dirimu sendiri karena mereka tidak terlahir di zaman kamu. Ini mendorong kita sebagai guru untuk berubah ya gitu ya, berubah mengikuti perkembangan anak didik kita gitu ya. Kita harus berubah dalam kita mendidik mereka seperti itu. Dan yang terakhir yaitu quote dari Nabi Muhammad dalam hadis Muslim, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga, seperti itu. Ya, mungkin demikian materi dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin sambung aja di akhir kali ya Pak moderator atau Pak host gitu ya. Digabung bareng-bareng aja pertanyaannya ya, diskusinya ya nanti ya, seperti itu. Oke, terserah Pak Daru aja. Kalau mau digabung gimana? Digabung di akhir aja ya? Ya, di akhir aja mungkin ya, seperti itu. Baik. Sudah selesai Pak Daru? Sudah. Mungkin baik.
Bisa dilanjut ke materi berikutnya. Pak Agus Sukoco, apakah sudah terhubung? Ya, baik. Kita coba nyambung dengan Pak Agus Sukoco. Bagaimana Pak Agus Sukoco? Halo, Iya, Assalamualaikum. halo Pak Agus. Ya. Pak Agus, apakah bisa langsung dimulai? Saya serahkan ke Pak Agus langsung ya. Oke, silakan. Iya, kita langsung dengan Pak Agus Sukoco. Silakan Pak Agus Sukoco. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru SMK, SMA hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Agus Sukoco. Suara saya bagaimana Pak Moderator? Cukup? Sangat jernih sekali, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, senang sekali siang ini bisa berkumpul dalam media yang berbeda, media daring. Saya mewakili teman-teman tidak saja PPTIK, tapi teman-teman IoT Konsorsium yang terdiri dari beberapa entitas, baik dari universitas, inkubator, perusahaan, kemudian yang lainnya yang bergabung menjadi satu, yaitu PPTIK ITB dan IoT Konsorsium. Kami ingin mengajak ke Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama kami dalam hal pengembangan, khususnya dalam perkembangan teknologi yang modern dan khususnya membangun negeri kita dengan IoT khususnya. Hari ini saya ingin mengajak dalam satu program yang ada di SMK, yaitu biasanya ada PKL atau magang atau prakerin, tapi dalam bentuk daring atau online bersama tadi PPTIK dan IoT Konsorsium. Ini gedung kami di gedung PAU lantai 4. Sedikit menarik di industri 4.0 Bapak Ibu, karena biasanya kalau ngobrol dunia usaha, dunia industri, SMK selalu ngobrol PT-nya dengan PT mana, CV-nya dengan CV apa. Gitu. Padahal dari satu sisi perguruan tinggi seperti di ITB itu juga mempunyai satu organ yang tidak hanya berlaku atau beraktivitas di pendidikan saja, tapi di riset. Di riset pun ada satu hal yang menarik ketika ngobrol riset, tidak hanya di hulu saja, tapi di hilir. Nah, di ITB, PPTIK itu mempunyai mandat sebagai hilirisasi industri. Jadi kalau ngobrol industri, perguruan tinggi punya warna industri sendiri. Dunia usaha di industri, ya itulah di salah satu bagiannya. Jadi fungsi kami malah di bawah kami biasanya bekerja sama dengan lembaga, akademik lain. PT itu satu bagian industri yang bertugas bicaranya biasanya di monetizing. PPTIK biasanya di riset hilirisasi adalah menghasilkan produk-produk prototype, bukan hanya prototype tetapi di tingkat kematangan teknologi 6-9. Apa itu? Produk-produk yang siap dibuat masif, disertifikasi, dan diproduksi secara masif. Itu fungsi kami. Selain itu juga kami PPTIK ITB menjalin dan menghubungkan jejaring kepakaran internal maupun eksternal, itu tugas kami. Selain itu yang keempat adalah entrepreneur sebetulnya. Jadi di bawah kami, di bawah naungan kami cukup banyak pra-startup, biasanya kami menyebutnya pra-startup. Walaupun sudah ada beberapa startup yang sudah membangun perusahaan sendiri, kemudian itu yang menjadi jejaring mitra kami. Dan juga technopreneur. Jadi bicara dunia usaha dan dunia industri menurut pendapat kami sudah agak berubah. Jadi tidak hanya link and match dengan bisnisnya, tetapi juga komunitasnya. Malah kami berpendapat bahwa dunia usaha, dunia industri yang di industri 4.0 yang utama adalah SMK, karena itu adalah ekosistem komunitasnya. Gitu. Itu menurut kami. Kemudian selanjutnya adalah jadi penting menjadi kolaborasi di dunia usaha, di dunia industri. Jadi yang kalau kami sebut Dudi itu siapa? Dudi itu kita semua. Gitu. Baik dari
hulunya SMK, perusahaan sebagai ngobrol di proses bisnis dan monetizing-nya, ada lembaga-lembaga pemerintahan dan non-pemerintahan yang harus aktif juga, serta komunitas. Itu yang menjadi fokus namanya dunia usaha dan dunia industri di fokus hilirisasi. Jadi inovasi industri akan terbangun kalau semuanya berkolaborasi menjadi satu. SMK menjadi penting karena di situ banyak sumber daya bicaranya di instrumentasi, perguruan tinggi menjadi penting, perusahaan juga menjadi penting, lembaga pemerintahan juga jadi penting, komunitas apalagi. Terbayang Bapak Ibu, Gojek itulah dunia usaha, dunia industri. Bukan hanya PT-nya, tapi komunitasnya, tapi ada lembaga yang lain. Atau kita lihat Tokopedia, Alibaba, itu menunjukkan bahwa dunia usaha dan dunia industri mengalami pergeseran. Nah, inilah kolaborasi kami di dunia usaha, dunia industri di IoT khususnya. Ada beberapa perguruan tinggi, kurang lebih ada 23 perguruan tinggi, menghasilkan riset-riset di tingkat inovasi industri. Kalau Bapak Ibu lihat malah SMK-nya jauh lebih banyak seharusnya, karena fase instrumentasi. Kenapa? Hasil prototipe dikembangkan atau diimplementasikan, dieksekusi, dibuat oleh teman-teman SMK, hasil dari riset perguruan tinggi. Ada ngobrol bisnis, yaitulah PT dan CV. NGO, LSM itu menjadi penting juga. Pemerintah itu menjadi bagian dunia usaha dan industri sekarang, karena bicaranya kebijakan dan segala macam. LSKK itu adalah satu PT, salah satu contoh PT mitra kami sebagai di depan untuk ngobrolnya monetizing. Kalau di bawah ada 4G, 5G, ada NB-IoT, LoRa, Sigfox. Ini juga menarik. Jadi bicara Internet of Things itu bicara internet, bicara jaringan. Yang kita pahami ada jaringan berupa Wi-Fi di sekolah Bapak Ibu. Tapi bagaimana kalau di daerah kawasan pertanian? Bagaimana memasang Wi-Fi di kawasan yang luas begitu ya? Berarti harus ada jaringan yang lain yang bisa kita pasang, atau tanpa power maksudnya tanpa listrik. Berarti harus ada alat yang harus kita pasang. Misalnya daerah pertanian ingin mengontrol kadar kelembapan tanah di suatu lahan. Berarti ada jaringan internet yang berbeda yang harus kita siapkan. Nah, teman-teman telekomunikasi tidak hanya 4G dan 5G, ada NB-IoT, ada LoRa, ada namanya Sigfox. Sigfox itu kalau ada 4G, 5G dia 0G, 0G. Apa itu? Menganut frekuensi tertentu dengan low power untuk wide area. Di bawahnya ada inkubator yang menaungi biasanya anak-anak SMK yang dimulai dari PKL. Kita coba naungi untuk mengembangkan produk-produk yang sudah ada dari perguruan tinggi hasil kolaborasi banyak hal. Yang lebih penting adalah data center, Bapak Ibu. Data center bicara internet, bicara data center khusus untuk pengembangan. Nah, PPTK ID, PPTK ITB juga memiliki data center yang cukup yang bisa diakses oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun SMK atau yang lainnya, supaya memperkecil barrier. Ketika ngobrol IoT, bicaranya pasti server. Nah, server itulah yang kami siapkan. Jadi kalau menurut pandangan kami, siapa industri yang penting? Semuanya jadi penting. Ada SMK, ada perguruan tinggi, ada bisnisnya PT CV, ada LSM atau NGO, ada pemerintah, dan ada telekomunikasi. Apa itu yang tadi? Atau inkubator yang mengembangkan startup dan startup bisnis. Nah, ini adalah satu paket kami di PPTK ITB. Jadi kalau Bapak Ibu yang mengirimkan siswa PKL atau guru magang, mudah-mudahan tidak bertanya lagi kenapa ITB menerima PKL bukan PT-nya. Ya, ITB itu adalah bagian dari dunia usaha, dunia industri selain PT. Gitu. Jadi beberapa hal yang menarik sering dipertanyakan kenapa ITB membuka PKL karena bukan PT atau CV. Kalau kita lihat dari
paparan saya di atas, PT atau CV itu bagian bisnis yang bagian kecil dari serangkaian kolaborasi dunia usaha, dunia industri di era 4.0. Malah studi yang terpenting di SMK. Gitu. Itu yang mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua yang bicara siapa industrinya? Ya kita semua sebetulnya industrinya. Perguruan tinggi ada, SMK ada, dan yang lain. Ya, jadi kalau ngobrol IoT tadi sudah dibahas, IoT bukan hanya milik TIK saja, teman-teman di transportasi itu juga perlu IoT. Jadi industri IoT itu ya terhubung dengan berbagai hal ya. Pertanian, perikanan, bagaimana perikanan mengelola teknologinya dengan IT itu juga studi juga kalau kita kembangkan. Di bidang kesehatan, ya, kemudian vehicle, logistik, dan yang lainnya. Kalau digabung menjadi satu, IoT di tahap yang komunikasi terus-menerus, itulah terbangunlah sistem cerdas atau yang namanya smart. Jadi kalau ada smart city tanpa IoT itu yang agak aneh menurut saya. Ya. Nah, tahapan yang lain yang kami adakan adalah PKL. Karena di masa pandemi ini kami menerima berbagai SMK di berbagai jurusan yang kita coba lihat peluangnya bersama-sama membangun dengan wahana PKL online namanya. Jadi praktek kerja terapan melalui pembelajaran industri tentunya secara online dilakukan di sekolah atau di rumah masing-masing berbasis teknologi. Pendaftarannya sudah kita mulai, alhamdulillah sudah cukup banyak SMK yang mendaftar. Ada untuk PKL online, ada linknya. Kemudian informasi lengkapnya juga ada di website yang Bapak Ibu bisa nanti lihat. Ada prosedurnya, bagaimana pengajuan. Jadi penyelenggaranya cukup banyak dari PPTK ITB, Lab IoT UBL, ada PPTK Foundation dan mitra lainnya. Dilakukan minimal 2-1 tahun, sampai lama juga lebih baik. Tentu saja melibatkan guru pendamping di sekolahnya. Guru pendamping ini sebagai fasilitator, penghubung, kemudian membimbing juga pekerjaan-pekerjaan yang coba kita set up berbasis project yang ada di kami. Kebetulan kami punya 30 atau kurang lebih 30 produk IoT yang siap pakai, do it yourself, jadi anak-anak bisa buat sendiri, kemudian dikembangkan. Bisa dilakukan secara mandiri atau berkelompok, kuota peserta juga tidak dibatasi, dan harapannya berbagai jurusan. Misalnya tata busana, itu menarik juga, apa IoT-nya? Kalau kita bisa membuat busana, desain busana, tetapi di dalamnya bisa mengukur detak jantung kita, itu menarik juga. Atau yang kemarin menanyakan akuntansi, apa hubungan dengan IoT? Kalau kita bisa membuat general ledger, neraca, tapi berbasis mobile untuk UKM, itu juga membantu sekali. Atau di bagian transportasi atau teknik kendaraan ringan, nah itu yang kita coba ramu bahwa IoT itu memang untuk segalanya. Yang kita lakukan adalah rapid prototyping, jadi apa produk-produk yang sudah kami buat dengan desain masif, ya maksudnya masif adalah misalnya tadi pengaturan air otomatis atau pengukuran suhu kelembaban tanah secara otomatis kita bisa buat secara masif. Masif itu apa? Bisa dipakai di 1.000 lokasi, 10.000 lokasi, atau membuat lampu otomatis di rumah, tapi dengan desain 1.000 rumah, 2.000 rumah, 1 juta rumah, penggunanya 1 juta user. Nah, itu desain yang tidak mudah, yang bisa kita berbagi antara perguruan tinggi hasil riset ke teman-teman perguruan tinggi, ada teman-teman SMK. Yang tahapan PKL itu menyelesaikan tahapan pembelajaran, membuat produk pastinya, implementasi internal,
di sekolah minimal, misalnya tadi pengaturan air otomatis, dan melaporkannya dengan absensi swafoto. PKL online pendaftarannya ada, silakan melampirkan suratnya. Pertanyaan, surat penyelenggaraannya juga ada, kami siapkan, surat pendukung ke kepala sekolah. Kemudian pelaksanaan prakerin kami biasanya, nah kita punya forum namanya forum PPTIK. Bapak Ibu nanti anak-anak akan di sini. Ini sekalian saya demokan saja biar mudah. Jadi anak-anak akan belajar di sini. Bagaimana material ada di sini. Material ada di sini, kemudian progresnya ada di sini, dan yang paling penting adalah di sini ada, ini contohnya buku panduan sudah kita siapkan di sini di forum PPTIK, monitoring ada di sini. Nah ini contoh hasil pelaporan dari SMK yang PKL, dan teman-teman guru akan bisa melihat hasilnya mereka akan melaporkan secara mobile menggunakan aplikasi Presensi Swafoto. Jadi Presensi Swafoto bisa di-download nanti oleh teman-teman anak-anak PKL dan akan dilaporkan hasilnya tiap hari. Mereka sedang ngapain, progresnya seperti apa. Nah, itu yang akan kita jalankan di sini. Nah, ini contoh misalnya ada SMK 1 Kawali Ciamis ciptakan aplikasi marketplace, itu juga hasil dari bersama-sama bagaimana menyelesaikan proses bertani madu, membuat bersama. Kami punya aplikasi generik yang akan digunakan oleh teman-teman SMK. Nah, ini contoh-contoh produknya yang simple, mudah, murah dibuatnya, anak-anak pasti bisa, misalnya smoke detector, atau RFID absensi, kemudian yang sensor banjir, atau memasang GPS tracker. Itu kita coba. Nah, untuk tahap pertama adalah PKL yang sekarang kita ajarkan RFID, teknologi RFID, simple, membuat mesin absensi, bahan bakunya paling 200 ribuan, anak-anak merakit sendiri. Itu untuk teman-teman yang bisa merakit, tetapi kalau yang tidak bisa merakit, beli kepada teman-teman yang bisa merakit. Kemudian websitenya kita buat, websitenya sudah kita siapkan. Nah, teman-teman yang RPL, kalau ingin belajar teknologinya juga kita silakan. Misalnya teknologi messaging broker, kemudian teknologi bagaimana database masuk, itu berbeda ya. Kita membuat misalnya dengan NoSQL dan yang lainnya. Nah, ini cukup banyak produk yang kami punya yang bisa. Tadi mendaftar di forum, silakan Bapak Ibu bisa lihat. Nah, 3 bulan pertama misalnya PKL-nya 3 bulan, menyelesaikan tahap pembelajaran yang basic tentunya yang kami punya misalnya tadi, atau malah teman-teman pertanian ingin ngobrol tentang IoT pertanian, ya kita ngobrol desain perancangannya. Tentu saja teman-teman pertanian tidak akan membuatnya, nanti kita akan hasil rancangan itu atau hasil teman-teman dari TKJ PKL itu akan diimplementasi ke teman-teman pertanian. Nah, itulah menjadi satu dunia usaha, dunia industri. Itu 3 bulan saja sudah lumayan. Kalau 3 bulan selanjutnya bisa implementasi eksternal. Ya, ini awalan sebenarnya untuk PKL. Dan selanjutnya tentu kita bisa ngobrol kepada SMK yang sudah TEPA, benar-benar menjadikan teaching factory-nya sebagai unit layanan, atau masa belajar 4 tahun untuk kelas industri. Ya, ini sekilas saja bahwa luaran dari PKL online, sekolah mempunyai jurnal harian anak-anak, kemudian penilaian digital, beserta ya tentu knowledge, kolaborasi, kemudian harapannya membangun startup baru dengan yang ada.
sertifikat memang sedikit berbayar, misalnya kalau diperlukan membayar sertifikat 50.000 kalau tidak salah. Penyelenggaranya mitra dan kolaborasi. Sertifikat itu ditandatangani oleh PPTIK dan salah satu kolaborator tadi, diantara tadi. Kita siapkan, ITB menyiapkan juga data center yang free untuk penyelenggaraannya. Jadi penilaiannya adalah bagaimana dia disiplin dengan absensi, bisa menghidupkan IoT-nya dan dikoneksikan ke data center. Jadi ketika ke data center itulah hasil yang sangat memuaskan bagi kami. Nah, itu menjadi penilaian penting untuk nantinya. Ini call centernya, silakan yang ingin berkaitan dengan PKL online atau guru magang. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Sukoco atas materinya. Sangat menarik sekali ya Pak Agus ya. Karena apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, sepertinya ini bisa menjadi solusi. Karena terus terang aja Pak Agus, banyak pertanyaan yang masuk ke orang tua siswa, ini gimana nanti kalau PKL, apakah anak-anak kami gimana selanjutnya ke depannya? Ya. Apakah tidak atau apakah tetap ada atau gimana? Ya semoga dengan materi dari Pak Agus Sukoco ini kita semuanya bisa tercerahkan. Ya. Dan sepertinya berkat materi Pak Agus ini banyak sekali peserta yang ingin bertanya. Banyak sekali peserta yang ingin bertanya, tapi kita tunda dulu sebentar. Karena sesuai kesepakatan di awal, bahwasanya pertanyaan akan kita mulai di sesi akhir. Ya, begitu Pak Agus ya. Silakan Pak, silakan Pak, silakan. Baik. Selanjutnya kita langsung gimana Pak Daru untuk materi selanjutnya? Pak Daru? Sebentar kita cari Pak Daru dulu ya. Ya, gimana Pak Daru? Apakah monitor? Oke, kalau gitu kita langsung ke Pak Ian saja sebagai pemateri selanjutnya. Pak Ian Safri, apakah iya sepertinya sudah sangat ready sekali? Ya, Pak Ian Safri, tanpa berlama-lama lagi, mari kita segera ambil faidah dari Pak Ian Safri, kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya bisa bergabung untuk bisa sharing-sharing ilmu yang saya miliki, dan saya akan menyampaikan dari sudut pandang industri ya. Mungkin ada beberapa 1-2 irisan ya tadi dengan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Hanya ini saya melihat dari sudut pandang industri gitu. Sedikit perkenalan, saya alumni Elektro ITB 2007. Dulu saya juga di lab di PAU lantai 4, Pak Sukoco ya. Kemudian di 2007 sampai 2012 terlibat di Pusat Mikroelektronika ITB. Kemudian setelah itu saya mendirikan PT Fusi Global Teknologi sampai sekarang. Oke, sedikit review lagi, walaupun tadi sudah pernah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Jadi, Internet of Things adalah sistem yang memungkinkan perangkat mengirim data dari sensor, kemudian menjalankan perintah ke aktuator melalui koneksi internet. Nah, ini kata kuncinya ya, yang terhubung dengan pusat pemrosesan data dan tanpa campur tangan manusia. Jadi, sistem ini akan berjalan secara otonomus begitu dan terkoneksi dengan internet. Jadi tidak hanya localized, tapi dia terkoneksi dengan global internet.
Ya, jadi ini sistemnya ada minimal ada 5 sistem yang terlibat ya. Yang pertama itu sensor. Kemudian yang kedua bisa jadi ada aktuator, bisa jadi tidak. Kemudian ada communication network. Kemudian ada server untuk pemrosesan data, dan kemudian ada aplikasi dan dashboard. Jadi memang sistem IoT itu lengkap, mulai dari hardware, communication, sampai ke application. Kita bahas satu-satu. Untuk sensor, seperti misalnya environmental sensor, temperatur, pressure, motion, ada gedung, rumah, wearable, mobil, pabrik, juga robot. Itu salah satu bagian dari sensor dan aktuator ya di bagian kiri ini. Dan ini perangkat ini sudah sangat mature dan sudah banyak digunakan di sejak lama, teknologinya sudah lama, tetapi mungkin dulu belum connected gitu. Dulu masih localized. Nah, kemudian di bagian communication network ada untuk skala kecil ada Bluetooth, ada Zigbee, kemudian ada Wi-Fi, kemudian ada LPWA, LoRa, Sigfox, L-Trace, dan sebagainya. Kemudian ada 4G cellular, ada NB-IoT, ada LTE-M, dan ke depan sebentar lagi Telkomsel juga akan mengeluarkan teknologi 5G di tahun 2021. Kemudian di bagian server ada big data, ada parallel processing. Seperti yang kita ketahui sekarang ini kan processing itu sudah semakin cepat, semakin paralel gitu, sehingga memudahkan kita untuk bisa komunikasi, misalnya real time chat, real time video begitu. Dan terakhir di bagian yang menghadap ke user, smartphone dan laptop, ada aplikasi dan dashboard di situ. Oke. Di masa depan, salah satu yang akan mendorong boomingnya IoT adalah teknologi 5G. Dan ini akan segera dirilis oleh Telkomsel di 2021 ya, kabar dari Telkomsel sendiri. Kenapa ini akan memberikan masa depan IoT yang lebih cerah lagi? Karena di 5G itu kecepatannya sudah sampai 1 gigabit per second. Kemudian latensinya sangat kecil, kurang dari 10 milisecond. Jadi komunikasi antara device dengan server itu menjadi semakin real time. Data yang terkirim itu semakin cepat begitu. Dan juga secara average speed-nya itu sudah sampai 200 Mbps. Ini tentu akan sangat potensial sekali jika banyak device yang akan terkoneksi secara 5G gitu. Kalau sekarang dengan 4G itu masih ada limitasi karena satu BTS juga maksimal 200 Mbps. Dengan 200 connected device saja sudah 1 Mbps. Kalau dengan 5G ini akan lebih besar lagi potensinya gitu. Beberapa potensial use case seperti connected cars, autonomous driving, kayak sekarang misalnya ada mobil Tesla, dia bisa bergerak sendiri di jalanan. Bisa jadi kemungkinan ke depan akan banyak mobil-mobil yang seperti itu. Kemudian virtual reality, augmented reality, seperti produk terbaru Apple yang kira-kira akan dirilis di tahun ini atau tahun 2021, itu kacamata yang dia bisa mengaugment environment yang dilihat oleh mata kita, kemudian memunculkan benda 3D di situ. Kemudian ada real-time remote control robotik. Kalau zaman dulu nggak bisa real-time, kita program dulu. Sekarang kita bisa langsung real-time. Gerakan pakai tangan, robotnya akan mengikuti tangan kita lewat internet. Gitu. Nah, 5G ke depan menjadi salah satu driving untuk perkembangan IoT. Dan ini kesempatan bagi kita untuk mulai dari sekarang menyiapkan SDM-SDM yang bergerak di bidang IoT. Karena ke depan 5G itu akan memberikan stimulus yang besar ke situ. Kemudian, kalau kita lihat ini dari sisi komersial ya, tren IoT di 2020 sampai ke 2025 itu semakin naik. Dan estimasinya di 2022 saja sudah ada 13,5 miliar perangkat yang akan terkoneksi dengan sistem IoT. Sebagai catatan, penduduk dunia saja cuma 6 miliar. Berarti ini 2 kalinya penduduk dunia. Penduduk dunia itu 6 miliar. Jadi ini 2 kalinya. Artinya
satu orang tuh ada 2 IoT device ya. Kalau HP nggak kan jauh lebih kecil pasti ya kalau HP gitu. Karena dia harus berhubungan dengan orang. Nah, kalau ini tidak, dia hanya dari mesin ke mesin gitu. Nah, jadi potensinya sangat besar sekali ke depan. Belum lagi kalau lihat dari sisi market size-nya, ini survei dari McKinsey, di 2023 kira-kira market size global untuk IoT sekitar 30,2 miliar euro atau sekitar 500 triliun ya. Di Indonesia sendiri ada survei dari IDN Financial yang mengatakan untuk market di Indonesia sampai di tahun 2025 mencapai 1.000 triliun kebutuhan IoT yang ada di Indonesia. Kalau kita suplai 1% saja itu sudah 10 triliun ya, 10 triliun gitu. Nah, ini potensi yang sangat besar sekali dan tentu membutuhkan investasi SDM yang banyak di Indonesia ya. Nah, bagaimana memulai karir di IoT? Tentu yang pertama adalah sekolah di bidang IoT seperti di SMK Telkom dan SMA-SMK yang lain yang bergabung di sini. Kemudian juga magang di perusahaan atau lembaga penelitian IoT seperti PPTI KITB. Kemudian di kami juga ada, cuma karena sekarang ini sedang pandemi ya, WFH, kami belum menerapkan magang lagi. Kemudian tentu dengan belajar mandiri, banyak sekali resource-resource yang ada di internet, ada di YouTube, ada di semua situs-situs yang ada di internet, banyak sekali. Jadi kita juga perlu mendorong anak-anak didik kita untuk belajar mandiri gitu. Kemudian saya menerapkan ada rules T dan rules 10.000 jam nih, kalau di kami ya. Sedikit pengenalan ya, kalau rules T itu adalah kita menguasai satu bidang secara mendalam, tapi juga menguasai bidang lain secara umum. Jadi dalam IoT itu ada banyak sekali bidang, ya. Mulai dari PCB prototyping, PCB design, dari embedded programming, data processing, dan juga application. Nah, di masing-masing item ini juga kita ada hal-hal yang bisa kita dalami. Misalnya untuk PCB prototyping, kita mendalami bagaimana teknik soldering, probing, penggunaan alat ukur, kemudian troubleshooting, reflow, dan sebagainya. Di PCB design kita mendalami bagaimana membuat skematik, membuat PCB layout, rules, DRC LVS, dan juga bagaimana mendesain PCB untuk aplikasi radio frekuensi gitu. Di embedded programming ada hal-hal yang kita dalami, si programmingnya itu sendiri, juga modul-modulnya, operating systemnya. Di data processing juga ada hal yang kita dalami, big data, NoSQL, message passing, backend, API. Di aplikasi juga begitu, ada hal-hal yang kita dalami, tapi nggak mungkin kita dalami semua, sehingga kita harus memilih salah satu mana dari bidang ini yang kita akan dalami, tapi kita juga mengetahui secara umum bidang-bidang yang lain. Misalnya kita ingin mendalami bagian embedded programming, kita dalami sampai bagaimana cara memprogram yang efektif, optimal, kemudian footprint-nya kecil, terus kita memanfaatkan library-library yang ada, tapi kita juga ngerti sedikit-sedikit tentang PCB design itu seperti apa, PCB prototyping seperti apa, supaya ilmu itu bisa luas, tapi kita juga punya expertise. Ya, ini juga dibutuhkan di dunia industri itu, expertise itu. Kemudian di rule 10.000 jam ada research dari seorang psikolog Malcolm Gladwell. Dia membuat buku Outlier. Dia mengatakan seorang belum jadi expert kecuali telah melewati 10.000 jam menggeluti bidangnya. Jadi kalau kita belum, misalnya tadi ya, kita ingin menggeluti di bidang embedded programming. Kalau kita belum pernah mengcoding sistem embedded sampai 10.000 jam, ya, belum expert sepertinya gitu. Jadi kita harus belajar dan terus mencoba dan memperbaiki ilmu yang kita sudah kuasai gitu. Nah, saran saya untuk anak didik SMK itu bisa mulai dari yang
mudah gitu. Jadi misalnya kita buat level 1 kita bisa praktek dengan coba beli Arduino board, itu murah ya, mungkin nggak nyampe 100.000 sekarang. Kemudian beli sensor, aktuator, kemudian kita beli Wi-Fi shield seperti ini, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian kita coba jalankan example, baca sensor, perintahkan aktuator, kirim data ke Wi-Fi lokal misalnya di internal Wi-Fi di rumah misalnya. Itu cukup. Kalau itu udah sampai segitu, biarkan biarkan anak didik kita bisa mengeksplor lebih jauh. Misalnya masuk ke level 2, kita harus sewa hosting, desain back-end-nya, desain front-end aplikasinya, gitu. Sampai ke level 3, kita bisa mendesain sendiri modul IoT-nya, sampai ke assembly dan prototyping. Dan satu hal yang tidak luput juga, jangan lupa adalah kita biasakan ke anak didik itu untuk membuat portofolio, artinya mendokumentasikan apa yang mereka sudah kerjakan. Bisa juga diupload di GitHub, misalnya kode-kode yang sudah dia buat, diupload di GitHub, PCB yang sudah dia desain, diupload di GitHub, sehingga nanti mudah untuk merefresh kembali apa yang sudah pernah dia kerjakan, dan terutama nanti sangat bermanfaat ketika meniti karir di industri. Tinggal industrinya dikasih aja link GitHub-nya, ini saya sudah pernah mengerjakan ini, gitu. Itu sangat bermanfaat sekali. Gitu. Jadi ini hal yang menurut saya perlu mulai dibiasakan kepada anak didik. Mungkin terakhir, jadi selain Arduino, bisa juga memakai board-board yang lain yang sudah lebih advance. Seperti contohnya kalau dari perusahaan kami, kita punya board Intelli NB-IoT yang sudah integrated SP32 microprocessor dengan NB-IoT chip. Dan kita sudah kerjasama dengan Telkomsel, kita sudah testing dengan Telkomsel. Ini juga sudah terkoneksi langsung dengan server Octopus IoT Platform. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tertarik, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut tentang ini. Salah satu contoh produk, ini produk pertama yang sudah memakai NB-IoT Telkomsel untuk lamp controller untuk customer kami, Solaren. Saya nggak ingin terlalu dalam, tapi ini salah satu bentuk implementasi IoT real di industri ini, dashboardnya. Ya, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa dilanjut dengan diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yan Sapri Hidayat atas materi yang sangat keren sekali. Materi yang tentunya insya Allah bisa bermanfaat baik saat ini dan insya Allah juga di masa yang mendatang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab, di mana sesi tanya-jawab ini akan dipandu langsung oleh Pak Daru Setiawan. Silakan Pak Daru. Terima kasih ya pada Pak Agus Sukoco sama Pak Yan atas penyampaian materinya. Sebelumnya saya juga ingin sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin silakan bagi Bapak Ibu yang jika ada pertanyaan bisa mengacungkan tangannya, raise hand ya untuk pertanyaannya. Tapi sebelum itu tadi saya lupa ya untuk penyampaian materi. Kita dalam hal pembelajaran IoT kita di SMK gitu ya, itu contohnya kemarin gitu ya, kita sudah sampai prakteknya gitu ya, praktek implementasinya gitu ya. Oh maaf sebelumnya saya nggak bisa share screen Pak host Pak Herman, mungkin saya bisa share screen. Oke. Silakan Pak, silakan. Oke. Misalkan kita kemarin prakteknya adalah ini WeMOS gitu ya, WeMOS dengan perangkatnya dengan ada relay dan sensor DHT, sensor suhu dan kelembapan gitu ya.
kita konekkan dengan platform Antares ya, platformnya Cloud IoT-nya Telkom gitu ya, di mana kita bisa ngukur gitu ya, ngukur di platform itu temperatur sama humidity atau kelembapannya gitu ya. Jadi ini contoh simpelnya gitu, di mana kita sudah di level SMK kita sudah ada yang menggunakan seperti itu gitu ya, dan untuk coding di GitHub ya sebenarnya kita sudah sampaikan di pelajaran pemrograman dasar dan pelajaran-pelajaran sebelumnya gitu ya. Ya, mungkin itu ya, mungkin yang tadi saya kelewat. Ya, mungkin dari Bapak peserta, dari Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan, mungkin bisa angkat tangannya, nanti bisa dilanjutkan untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan, mohon izin untuk bertanya, Pak Agus, apakah ada kesempatan bagi kami dari bidang perkapalan untuk PKL online di PPTIK? Silakan Pak Agus, ini ada pertanyaan dari Ibu Lili Mutiatul. Ibu Lili dari SMK Perkapalan mana ya? Ya, menarik perkapalan. Justru pengen belajar tentang di kelautan karena ada beberapa hal yang bisa bicara implementasi di kelautan. Contohnya kita pernah uji coba untuk di Lampung, tapi memang dalam skala kecil. Bagaimana digunakan hanya untuk nelayan memang ya. Bukan memonitor, bagaimana melaporkan hasil tangkapan nelayan di laut. Itu juga bisa dilakukan. Jadi teman-teman perkapalan bisa menggunakan aplikasi generik untuk uji coba, itu pun menjadi satu bagian. Itu sih yang pernah dilakukan itu. Justru malah kalau ada irisan begitu bisa dilakukan untuk uji coba aplikasi yang sudah pernah kami bangun. Dulu namanya Idun Nelayan. Jadi memonitor, kemudian di saat-saat tertentu bisa mengirimkan sinyal untuk panic button di kawasan perairan. Tentu saja banyak hal yang bisa dilakukan di kelautannya ya. Begitu mungkin, Mbak. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya juga dulu pernah ya dikontak sama peneliti di LIPI gitu ya, di Lembaga Ilmu Pengetahuan gitu ya. Juga request ke saya gitu untuk SDM untuk mengembangkan ya istilahnya sering mencoba Arduino gitu ya untuk kapal juga sama gitu. Cuma lebih arah mendeteksi kebocoran yang ada di lambung kapal misalkan seperti itu. Pertama itu, yang kedua kalau nggak salah kemarin itu untuk sensor di atas yang intinya sih kayak semacam sensor untuk radar lah ya, seperti itu. Radar di sekitar kapal, intinya seperti itu. Ya, biasanya kalau secara lengkap mereka punya namanya VMS ya. Pasti teman-teman perkapalan paham tentang VMS. Nah, kita buat kalau itu kan skalanya besar, kemudian pakai satelit seperti Iridium segala macam. Nah, kalau yang kita gunakan adalah bagaimana tadi ngobrol IoT base di bawah standar bawah ya, nilainya itu yang kita lakukan gitu. Itu juga kita lakukan, cuma kan skalanya sangat besar, biayanya sangat mahal, ngobrol skalabilitasnya tidak bisa masif karena biaya sangat mahal. Gitu. Ya, menarik Pak Agus. Ya, kalau kebocoran juga menarik juga, atau biasanya panas ya. Suhu panas kapal gitu-gitu kan, main di VMS biasanya itu tuh, tentu saja GPS gitu-gitu kan yang umum ya. Ini ada pertanyaan lagi Pak Agus dari Pak Rizal SMK N5 Enrekang, Sulawesi Selatan. Ya. Izin bertanya Pak Agus, bagaimana bentuk aplikasi yang digunakan untuk PKL online jurusan TKJ di PPTIK? Ya, kebanyakan memang yang PKL TKJ ya. Karena TKJ cukup banyak, jadi kita buat, tentunya sekarang ini ada, ya tidak banyak sih, baru 30 yang sudah sebulan yang lalu. Kita buat beberapa sesi, sebulan pertama belajar
belajar yang basic. Tadi Pak Ian juga sudah menyinggung belajar microcontroller yang sederhana, not MCU. Yang kedua juga bicara masalahnya jaringan, bisa di middleware, ya, messaging broker, begitu harus sudah mulai bisa. Nah, yang kedua mereka bisa membuat alat yang sering dilakukan kemarin itu adalah RFID untuk absen presensi siswa. Kemudian yang kedua hasil dari teman-teman TKJ kemarin itu smart watering, membuat alat sederhana yang dihubungkan dengan soil moisture atau sensor kelembaban. Ketika kelembabannya atau kering butuh air, bisa menyiram sendiri. Itu tahap pertama, itu teman-teman TKJ kemarin buat. Mungkin nanti ada link YouTube-nya. Yang kedua, bagaimana kalau itu digunakan di 3 lokasi, 4 lokasi, atau dibuat di 1000 lokasi yang berbeda. Nah, itu yang kemarin teman-teman TKJ juga sudah buat. Kalau TKJ cukup banyak. Atau malah itu tadi untuk pengaturan airnya untuk di rumah, atau di perkotaan, atau di pertanian. Itu juga pertama. Atau yang kedua, membuat home automation. Gitu. Tadi ya. Nah, kalau TKJ cukup banyak yang bisa dikerjakan sebetulnya. Tapi memang kita berikan hal-hal yang basic, mendasar, supaya ketika menerima teknologi kami, mereka langsung buat. Gitu. Jadi belajarnya dibalik. Belajarnya sebentar tentang pengenalan sedikit, tapi langsung do it yourself, buat sesuatu yang kami kira teman-teman SMK bisa buat. Tapi kelanjutannya yang kami harapkan adalah setelah membuat implementasi, bagaimana mengembangkan unit kewirausahaan secara sederhana. Nah, inilah peran dari guru. Setelah PKL, waktu itu malah ada yang sudah jualan mesinnya, segala macam. Nah, jangan fokus untuk jualan mesinnya, tapi terfokus bagaimana pengembangannya untuk membangun layanannya di luar. Misalnya tadi, smart watering digunakan untuk pekarangan di hotel atau pekarangan di kompleks rumah yang kita bisa tawarkan menjadi unit usaha yang menarik. Nah, PPTIK bersama teman-teman IoT Konsorsium biasanya membackup infrastruktur besarnya. Secara arsitektur kita siapkan supaya teman-teman SMK, anak-anak SMK mengambil knowledge dengan proporsinya, membuat, pasang, tapi yang di lain misalnya membuat mobilesnya, back-end-nya, servernya, ngurus dataset, segala macam itu biasanya kami atau teman-teman RPL. Jadi simple dibuatnya supaya anak-anak bisa live merasakan bahwa oh, IoT itu bukan gimmick tapi bisa implementasi. Setelah yang kedua, oh, IoT itu memungkinkan untuk kita berwirausaha. Tadi misalnya absensi RFID digunakan 40 SD. Gimana pembiayaannya? Tiap SD atau SMP menyiapkan kartunya dan mesinnya. Mesinnya dibuat oleh anak-anak TKJ kita. Websitenya sudah dibuatkan oleh kita. Data centernya cukup, berarti tidak berbayar lagi. Dan itulah peluang-peluang untuk pengembangan kewirausahaan. Jadi PKL itu hanya batu loncatan untuk pengembangan kewirausahaan. Yang tadi yang sudah dipaparkan. Tapi memang caranya berbeda, caranya anak-anak live langsung membuat. Do it yourself, buat sesuatu yang menurut skill kita anak-anak pasti bisa. Dan itu terbukti satu hari anak TKJ biasanya bisa membuat 5-10 mesin absensi. Begitu, TKJ cukup banyak. Ya, terima kasih Pak Gus. Ini ada pertanyaan lagi dari rekan saya di SMK Telkom, tapi di Telkom Banjarbaru ya, dari Pak Rizal gitu ya. Pertanyaannya adalah, kami ada jurusan teknik jaringan akses telekomunikasi gitu ya, yang banyak bergerak di jasa fiber optik gitu ya. Kira-kira apa yang bisa diterapkan untuk jurusan teknik jaringan akses telekomunikasi gitu ya. Nah, kalau untuk jurusan ini malah justru lebih ilmunya lebih dalam lagi dibanding jurusan TKJ gitu ya. Kalau jurusan teknik jaringan akses itu kelas 10 mereka dapat elektronika gitu. Jurusan TKJ itu nggak dapat elektronika. Pertama itu. Iya, harusnya lebih punya peluang yang lebih besar ya. Iya, Ngobrol jaringan mereka sudah menguasai kan.
Ya, walaupun mungkin mereka perlu belajar lagi kalau misalkan pengen pemrograman, karena tahu saya sih di kurikulumnya memang tidak ada pemrograman, adanya elektronika ya, seperti itu. Ya, jadi memang perlunya kita siasat nih kalau memang ada barrier kurikulum tidak ada pemrograman kan itu live ya. Bisa langsung belajar secara simpel, teman-teman bisa langsung pakai gitu. Yang kami ajarkan memang kami nggak bisa mengajarkan banyak hal, tapi siap guna, siap pakai. Sesuatu produk yang siap pakai, siap guna, siap dikembangkan oleh teman-teman SMK secara masif sebetulnya. Ya, bagus sekali Pak Agus idenya. Jadi saya juga di Yayasan Telkom sendiri juga sebenarnya sudah ada di Telyu itu ada greenhouse gitu ya. Kami juga dipasrai untuk mengelola greenhouse tadi gitu ya. Dan memang rencananya juga kita pengennya sih ada sama-sama kita kembangkan juga untuk PKL online ini supaya pembelajaran di sekolah menengah kejuruan ini tidak berhenti di sekolah, tapi juga mulai mendekati ke arah industri gitu ya, seperti itu gitu ya. Ya kebetulan PKL kita batch ketiga sudah menghasilkan IoT yang sudah siap pakai untuk greenhouse sebetulnya. Itu teman-teman Soreang, alatnya sudah jadi, tinggal setup dipakai. Kami juga pernah ke SMK PP Lembang melihat greenhouse dan opportunity peluangnya sangat memungkinkan untuk diimplementasi gitu. Nah itu kalau ketika alat itu kita ajarkan melalui PKL selama 3 bulan, kolaborasi teman-teman pertanian dengan entah TKJ, EIN atau RPL segala macam, kita ajarkan untuk yang generik, tinggal pakai, mereka buat, tinggal implementasi. Nah fase implementasi yang melibatkan teman-teman pertanian dan melibatkan teman-teman IT, TIK itu sudah hal yang biasa. Kita tinggal pasang aja tuh yang greenhouse sebenarnya di Lembang kemarin, cuma karena terhambat pandemi ya sudah. Tapi ini akan dilakukan karena sudah ada yang PKL mulai, nanti kita ajarkan. Diajarkan oleh siapa? Teman-teman PKL yang lain. Misalnya SMK 1 Soreang akan menjadi mentor sebetulnya. Itu kebanggaan kita semua kalau anak-anak punya level yang lebih ketika dia bisa mengajarkan yang lain. Dan yang jual juga alat komponen PCB sama sistem depannya teman-teman SMK 1 Soreang misalnya. Karena itu harapan kami di depan teman-teman SMK yang mulai meng-create model bisnisnya secara perlahan tetapi masif. Ya, ini ada pertanyaan dari Pak Yusuf, Sarjana Pertanian, dari SMK 8 Bulukumba, Sulawesi Selatan, mengenai bagaimana bidang perkebunan, apa ada tidaknya berbasis IoT. Pasti Ya, ada ya Pak ya, kalau perkebunan pasti ada ya Pak ya? Hampir sama ya, hampir sama. Perkebunan itu mirip-mirip ya, tinggal spesifikasinya, nutrisinya, pemberian nutrisi otomatis, jangan-jangan kita bisa pH, kelembaban otomatis yang bisa otomatis dengan aktuatornya yang secara otomatis. Perkebunan juga bisa, makanya ini menjadi hal penting dunia usaha, dunia industri itu adalah ya terbayang teman-teman perkebunan mengimplementasikan IoT-nya tadi hasil dari SMK 1 Soreang misalnya atau yang lain. Nah ini menjadi bersatu padu untuk mengembangkan satu sistem besar. Yang kami siapkan adalah sistem yang siap pakai untuk skala masif, karena ini menjadi penting. Karena kami melihat teman-teman SMK pasti bisa buat satu. Tapi kalau buat 1.000, 2.000 dalam satu bersamaan, dalam satu sistem, itu nggak mudah. Makanya perlu kolaborasi dengan teman-teman perguruan tinggi, kemudian ngobrol tadi bagaimana ada inkubatornya. Begitu mungkin. Ya, sangat menarik sekali Pak Agus ya. Jadi apa namanya? Ini juga ada pertanyaan juga dari Pak Ade Sanjaya, SMK 1 Moro gitu ya. Sama juga sama. Prodinya agribisnis perikanan, prodi akuntansi lembaga keuangan gitu. Keuangan lembaga dan TKJ. Ada peluang. Menarik. Ya. Agribisnis kita sedang ngobrol dengan teman-teman IPB yang mempunyai banyak UKM agribisnis. Permasalahan utama adalah teman-teman agribisnis bagaimana menghubungkan antara misalnya ada produksi singkong, menghubungkan
bahan baku singkong dengan petaninya, kemudian yang lain kita punya satu pengembangan aplikasi di mana itu saling terhubung. Nah, ini menarik karena peluang di SMK, siapa yang menjadi implementator pengembangan aplikasinya belum banyak. Jadi pendamping UKM, teman-teman agribisnis yang mempunyai, kami menyebutnya misalnya SMK berteknologi, SMK agribisnis berteknologi misalnya, mendampingi kami, kemudian mendampingi teman-teman UKM. Untuk apa? Untuk ngobrol bagaimana data muncul mengenai agribisnis. Tadi misalnya petani keripik singkong, bagaimana ngobrol bahan baku, berarti kita harus bisa memonitor bahan baku singkong itu ada di mana saja yang pertama. Yang kedua, estimasi panennya ada di mana saja. Itu yang belum banyak sebenarnya. Itu jadi problema Indonesia. Nah, kalau SMK agribisnis dengan agribisnis berteknologi tadi menawarkan satu teknologi, itu menjadi pendamping yang luar biasa. Dan itu yang sedang kita coba uji coba. Walaupun sebenarnya sudah pernah dicoba di SMK 1 Kawali ya. Bagaimana SMK mendampingi petani jeruk dan mendampingi petani madu tadi. Prosesnya kita dokumentasi dengan baik. Terbayang, terpetakan bahwa ada yang mau panen terlihat di peta sekian hari dan datanya bisa ditelusuri dia melakukan proses apa saja. Nah, itu kalau proses agribisnis dipelopori oleh SMK agribisnis dengan teknologi yang ada, itu rasanya menjadi salah satu alternatif solusi permasalahan agribisnis di Indonesia. Nah, kalau akuntansi juga menarik. Akuntansi ada GL, General Ledger, mungkin maaf dikoreksi kalau salah. Itu bagaimana pedagang-pedagang kecil di pasar itu kita siapkan sedikit aplikasi. Kalau ada yang beli, dia tinggal bukan mencatat, menghitung saja. Singkong kemarin hari ini ada yang beli misalnya bahan baku ikan 5.000 2 kilo, dia tulis saja. Tiba-tiba neraca hariannya terkumpul. Terbayang Bapak Ibu, seorang pedagang mempunyai neraca harian yang sederhana, karena ini membantu meningkatkan kapasitas untuk misalnya peminjaman ke bank segala macam. Nah, itu SMK akuntansi yang begitu, atau SMK yang tadi kalau kita bisa mendampingi UKM tadi, mereka akan punya neraca yang sederhana. Begitu mungkin. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, kayaknya juga sebenarnya menarik ya pada dasarnya ya Pak Agus ya, bahwa sinergisitas itu memang perlu ya, apalagi yang tadi ya, misalkan di daerah-daerah yang memang kayak perkebunan di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Sumatera gitu ya. Memang ngomong harus sinergi sih, antara kampus juga harus merata ya, tentunya memang merata antar kampus di Sumatera atau di Kalimantan juga ada. Ya, selanjutnya ini kalau ada yang bertanya tentang daftar hadir atau daftar isi, daftar peserta bisa di link komentar ya. Nanti bisa diisi, nanti ada kuesioner di sana. Ya, ini juga ada sebenarnya pertanyaan Bapak, cuma saya kurang jelas pertanyaan dari Pak Aminuddin, SMK 4 Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk jurusan TPTU sama jurusan TITL, saya nggak tahu jurusan apa ya ini. Teknik tenaga listrik mungkin ya, apa instalasi listrik ya? Sepertinya iya Pak, tenaga teknik. Listrik juga menarik sebetulnya kalau kita bisa, kalau tidak salah ya saya nggak hafal. Bicara kelistrikan justru kan elektronika. Misalnya di rumah tentang lampu, kita buat home automation yang tadi bagaimana mengendalikan atau memonitor kondisi rumah berhubungan dengan listrik, KWH meter, ya, KWH meter online. Jadi hari ini sebenarnya konsumsi listrik yang paling banyak di mana, ya itu kan bisa dengan IoT. Yang kedua lampu. Terbayang kalau kita bisa mengurus 1.000 rumah,
Berarti itulah peluang kewirausahaan baru untuk tadi ngurus kelistrikan secara IoT di industri 4.0. Lampu yang sudah terhubung IoT, misalnya lampu yang sudah disetting dengan berbasis internet. Nah, kita sudah ada tuh home automation namanya. Itu juga kalau siap kita akan ajarkan ke teman-teman TITL, karena yang biasa masang listrik kan mereka, tapi kita tambahkan embedded sedikit sistem supaya kelistrikannya berbasis IoT. Jadi bisa termonitor bahwa konsumsi listrik hari ini berapa, lampunya sudah dimatikan secara otomatis mungkin ya. Nah, itu butuh teman-teman kelistrikan TITL untuk menghandle itu gitu. Secara teknologi memang orang IT. Gitu mungkin. Iya Pak, jurusan TITL tenaga instalasi Iya, tenaga listrik, itu teknik ya, pendinginan. kita ubah sedikit. Kita ubah sedikit tenaga-tenaga itu untuk berbasis IoT. Peluangnya masih banyak sekali, jutaan rumah yang belum terpasang untuk IoT. Kenapa? Dengan begitu konsumsi energi menjadi lebih murah karena termonitor ya. Ya, demikian Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan ditanyakan. Sebentar. Mungkin sambil menunggu. Kalau dari Pak Yan mungkin ada tambahan atau mungkin mau disampaikan? Cukup dari saya. Oh, cukup ya, oke. Ya, benar ya bahwa bagi SMK pendidikan yang berkelanjutan, artinya berkesinambungan itu perlu ya. Mulai dari mereka belajar dari hal yang dasar dulu, elektronika, pemrograman dasar gitu ya, sampai mereka nanti belajar platformnya, platform untuk mencoba membuat prototipe ketika ada di sekolah gitu ya. Ya kalau kami misalkan di Antares atau mungkin platform lainnya, mungkin ada di Gignesia atau mungkin platform yang di Arduino resminya seperti itu, memang mereka sudah mulai membuat prototipe itu mencari masalah-masalah yang ada di sekitar rumah mereka untuk proyek di sekolah gitu ya, misalkan tempat sampah yang mereka bisa membuka sendiri, menutup kembali, terus nanti mengirimkan sinyal kalau sudah penuh misalkan, atau mungkin alat penyiram untuk taman, terus mungkin dispenser otomatis, mereka proyek-proyek yang bisa dikerjakan di sekolah. Tapi walaupun itu memang harus juga dihubungkan ke luar juga, bagaimana siswa itu juga harus mengerti di luar ternyata produk-produk itu bisa menjadi produk yang digunakan oleh masyarakat dan dipabrikasi, diindustrikan gitu ya, seperti itu. Atau mungkin bisa berguna buat kehidupan di masyarakat lainnya, seperti itu. Ini juga ada bertanya Pak, izin Pak Agus dari Pak Jamal Bahri. Sekolah kami ada jurusan TKJ. Yang jadi pertanyaan, siswa kami belum mengenal yang namanya IoT. Kalau misalkan siswa di daftar untuk PKL daring atau PKL online, apakah memang dibimbing tentang IoT? Apakah hanya materi IoT saja, metrik khusus untuk jurusan TKJ? Apakah kalau siswa kami PKL untuk jurusan tersebut dibatasin seperti itu? Dari Pak Jamal Bahri, SMKN Sompeng. Ya, yang datang ke kami rata-rata belum kenal IoT ya. Ada SMK dari Bogor, dari segala macam. Cuma memang kita buat setting, kalau mengikuti pekerjaan yang ada di proyek kami yang agak sulit. Tapi mereka akan belajar dengan bekerja, ya namanya PKL, bekerja dengan proporsinya. Minimal belajar nyolder sehari 2 hari, kemudian dia harus bisa menyolder, misalnya membuat satu alat, dan alat itu bisa diimplementasikan. Jadi yang kami ajarkan adalah hal-hal yang simpel, yang generik, yang tadi yang saya bilang ada anak TKJ yang kalau saya tanya ke gurunya sekarang bisa buat mesin absensi berapa? Ya rata-rata 10 ya per hari. Dan itu memang diawali dengan mereka tidak paham IoT. Ya kami tidak bisa berikan tentang apa itu IoT, tapi langsung live belajar, bekerja, membuat sendiri alat-alatnya untuk TKJ. Kemudian bagaimana coba mengeksplorasi, itu juga dibatasi mengeksplorasinya, tapi implementasi. Jadi anak-anak itu sudah harus terbiasa akhirnya untuk bekerja.
Ya, tidak harus TKJ saja. Saya bilang tadi berbagai hal, yuk kita lihat opportunity-nya apa, peluangnya di mana untuk pengembangan IoT. Tadi perkapalan ada, ternyata pertanian pun ada, perkebunan, agribisnis. Tata boga, ovennya bisa IoT, itu juga menarik. Ya, atau malah prosesnya bagaimana, itu juga menarik. Ya, terima kasih Pak Agus. Itu ya, apa namanya? Yang pertanyaannya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan bisa di apa namanya lewat chat, atau kalau enggak mungkin kita cukupkan sampai jam sekarang ya Pak Agus atau Pak Yan. Ya, silakan. Oke, kalau boleh saya mungkin mewakili moderator untuk memberikan sebuah kesimpulan gitu ya. Kesimpulannya adalah IoT itu apa namanya sebuah teknologi yang multidisiplin ilmu gitu ya. Mulai dari elektronika, pemrograman dasar, pemrograman mesin gitu ya, dan jaringan gitu ya. Atau mungkin tadi Pak Yan sudah menyampaikan lebih detail lagi gitu ya. Perlunya sebuah kolaborasi sama-sama kita gitu antara institut penelitian, kami sebagai SMK menyediakan apa namanya SDM-nya gitu ya. Seperti itu, atau mungkin katakanlah kami sebagai SMK sebagai katakanlah semacam pilot project untuk pembuatan peralatan yang small device gitu ya, seperti itu, dan kalangan industri gitu ya. Harapannya kedepannya kita bisa mengembangkan lebih gitu ya. Dan kemarin juga saya sudah mengontak Pak untuk asosiasi IoT di Indonesia sebenarnya, cuma belum ada balasan. Jadi karena kita juga seminarnya memang baru direncanakan, baru hari Senin kemarin kita publish, jadi memang nggak lama gitu ya, karena juga mungkin saya mengikuti perkembangan juga di sekolah sudah mulai pembelajaran online gitu kan, dan di mana di Pak Agus sudah mulai akhir-akhir penutupan untuk PKL online-nya gitu ya, seperti itu. Dan ke depan harapannya memang masih banyak yang bisa kita lakukan lagi gitu ya, seperti itu. Dari saya pribadi sebagai apa namanya pemateri pertama dan moderator mengucapkan terima kasih pada Pak Agus Sukoco atas kehadirannya dan penyampaian materi PKL online-nya, dan juga Pak Yan Safri sebagai perwakilan industri, dunia industri ya, bagaimana dunia industri itu bisa menjadi gambaran kami dari segi sekolah mengetahui bagaimana perkembangan IoT di dunia industri gitu ya, seperti itu. Dan juga terima kasih pada Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah hadir pada webinar kali ini gitu ya. Walaupun tidak banyak, setidaknya ini sudah mewakili apa ya saya bilang ya katakanlah mungkin Indonesia wilayah tengah, barat dan timur gitu ya, seperti itu. Gitu. Untuk apa namanya daftar hadir bisa dicek di link chat atau mungkin di Telegram. Nanti kita sampaikan juga, mungkin dari pembicara kami minta mungkin nanti slide materinya Pak, slide presentasinya boleh kami minta, nanti kita sampaikan ke peserta juga. Kita punya grup Telegramnya, grup Telegram guru-guru TIK. Harapannya nanti juga kita bisa saling share di sana gitu ya, seperti itu. Dan recordnya nanti kami juga sampaikan lewat apa namanya akun YouTube saja, nanti kita sampaikan seperti itu. Ya mungkin dari kami cukup sekian. Penutupnya kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama, alhamdulillah alamin, bahwa kita sudah selesai. Kedepannya ya kita nanti ke depan bagaimana nanti kita sambung lagi agenda-agenda kita. Terima kasih atas semuanya. Silakan kalau Bapak Ibu pengen live dari grup ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yan dan Pak Agus. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.